Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Irzak dari PPSI Universitas Sidar dengan NPM 21203111128. Video kali ini saya akan membahas terkait apa itu retorika dan seluk-beluk di dalamnya bersama salah satu narasumber kali ini yaitu Muhammad Ubaidillah, seorang sarjana ilmu komunikasi Universitas Negeri Yogyakarta tentunya. Pembahasan kali ini tidak hanya sekedar bincang-bincang saja, tetapi sebagai merefresh otak teman-teman terkait matkul retorika. Nah, oke, langsung saja. Terima kasih Saudara Irsa sudah mengundang saya dalam kesempatan yang baik ini. Semoga kita bisa bersama-sama sharing ya, karena saya yakin apa yang saya sampaikan, apa yang kita diskusikan ini bisa semakin berkembang dengan peran teman-teman yang nanti bisa ikut memberikan opini, tanggapan, kritik, sarannya di komentarnya ya. Terima kasih banyak. Langsung ke pertanyaan pertama ya, Mas. Oh baik ya. Sebenarnya apa itu retorika dan ilmu ini itu tujuannya untuk apa? Dari berbagai sumber itu banyak sekali. Tapi kalau kita dari awal itu bermula dari era-era filsuf Yunani, yaitu salah satu tokoh utamanya adalah Aristoteles, yang dia memang salah satu tokoh retorika dengan kecakapan retorika yang sangat mumpuni. Dan kita kalau bicara retorika itu akan banyak sekali sumber dan banyak sekali perkembangan makna dari retorika baik secara pengertian maupun ilmu. Tetapi secara garis besar retorika adalah kemampuan untuk berbicara, berkomunikasi baik antar personal maupun satu orang ke banyak orang, ataupun monolog juga bisa. Itu banyaklah bentuk-bentuk retorika yang selalu berkembang di tiap masanya. Itu sebagai contoh mungkin kita bisa melihat tokoh-tokoh retorika nasional kita yang punya kemampuan retorika yang bagus. Soekarno, kemudian Bung Tomo waktu itu juga berretorika, berpidato, ya kan. Pidato juga salah satu teman sejawat dari retorika itu sendiri ya. Bolone dhewe retorika. Ya bisa saya bilang begitu ya retorika. Jadi begitu panjangnya ternyata retorika itu dan sejarahnya ya ternyata. Ya, dan ada banyak tokoh-tokoh di dalamnya. Banyak tokoh, kemudian pengertiannya selalu berkembang, bisa besar seperti itu. Lanjut ke pertanyaan kedua ini, Mas. Iya. Nah, ini kan saya dari basicnya anak bahasa dan sastra ya. Nah, ini saya kaitkan dengan salah satu peribahasa, boleh Mas? Oh ya. Ini salah satu peribahasa yang ganjal di pikiran saya itu yaitu satu mengenai tong kosong berbunyi nyaring, air beriak tanda tak dalam. Nah, dan apalagi stigma-stigma anak retorika, orang yang pintar retorika itu hanya dianggap bodoh dan omongannya itu hanya bualan atau omong kosong belaka. Nah, itu gimana tanggapannya Anda terkait seperti itu, Mas? Baiklah, saya coba lihat dari perspektif komunikasi ya. Kalau mengacu dari teori Laswell, teori komunikasi yang universal mungkin sampai hari ini sangat relevan, yaitu Laswell mengatakan bahwa siapa yang berbicara, kemudian apa yang dibicarakannya, kemudian melalui medium apa dibicarakannya, kemudian kepada siapa ia menyampaikan apa yang ia bicarakan atau pesan. Ya, ini pesan atau bicara sama saja ya. Kemudian efeknya apa. Nah, kadang kita selalu mengartikan bahwa komunikasi, retorika, berbicara, komunikasi dan sebagainya itu hanya dalam skup kita berbicara. Padahal dalam dunia komunikasi mungkin bisa diberikan saran atau kritik ya. Hal-hal komunikasi, bahasa komunikasi itu verbal maupun non verbal ya, itu banyak dipengaruhi oleh non verbal. Gitu ya. Misalnya kita akan mendengar seorang ahli biologi menjelaskan tentang teori biologi akan sangat berbeda dengan ahli matematika menjelaskan tentang teori biologi begitu. Jadi kredibilitas siapa yang berbicara tadi yang bilang ya.
apa yang dibicarakan. Apakah seorang profesor matematika yang mungkin dia menguasai biologi, tapi akan lebih relevan jika seorang profesor biologi yang berbicara tentang biologi seperti itu. Kemudian kepada siapa yang dibicarakannya itu loh. Misalnya kita bicara biologi terhadap pecinta biologi, mungkin akan respon, efek, kemudian feedback dari komunikasi itu akan sangat baik biasanya gitu, dibanding dengan orang yang tidak suka biologi. Dia cenderung acuh tak acuh, atau mungkin dia akan mengartikan bahwa ini orang ngomong apa sih kok ngomong terus gitu kan, seperti kebanyakan begitu. Jadi memang kalau kita bicara komunikasi kemudian mengacu pada tadi air beriak dan dalam, itu barangkali ada kesalahan dalam konteks komunikasi. Jadi kita sering menyampaikan informasi yang sifatnya tidak esensial untuk kepada siapa yang kita tujukan komunikasinya gitu. Jadi ya itu, komunikasi itu gampang-gampang susah, susah-susah gampang juga gitu. Karena ketika kita menyampaikan hal yang tidak esensial itu akan dianggap bualan begitu. Kira-kira begitu. Mungkin ya bisa ditambahi teman-teman. Ya. Lanjut aja ini Kak, yang pertanyaan ketiga saya. Ya. Kan saya ini salah satu basicnya juga anak pendidikan juga kan ya. Nah, ini saya mau tanya, kira-kira di era saat ini ya, khususnya kurikulum 2013 ya, apakah guru itu wajib mempelajari retorika dan ahli dalam bidang retorika? Karena kan kurikulum 13 itu kan basisnya itu adalah siswa yang dituntut lebih andil ya. Dan guru hanya sebagai fasilitator saja. Nah, gimana kalau menurut pandangan Anda? Kalau saya melihat bahwa ini sangat penting kemampuan retorika bagi baik guru maupun peserta didik ya, terutama bagi guru. Karena apa? Kalau kita bicara retorika, kalau kita hanya mengacu pada konteks logika, maksudnya kayak dia harus ngomong keilmuan terus, tapi dengan cara yang tidak begitu menyenangkan, akan susah dicerna. Selesai dengan logika, kita harus belajar juga nih dengan seni berbicara. Jadi kita harus bicara semenarik mungkin, sekredibel mungkin, senyaman mungkin agar orang menerangkan dengan baik. Setelah selesai kita dengan itu, kita harus punya etika itu. Kita harus punya basis moral, dalam artian menggunakan bahasa-bahasa yang pantas, karena dunia pendidikan ini sangat sensitif ya, untuk menggunakan bahasa seperti itu. Jadi kayak baik secara intelektual kita harus punya latar belakang, background knowledge, latar belakang pengetahuan, latar belakang kemampuan berpikir dan sebagainya, kritis sebagainya. Kemudian etika kita dalam berbicara, kemudian kita seni kita berbicara agar kita berbicara itu lebih menarik dan menyenangkan gitu. Jadi ya kita nggak akan pernah selesai belajar berretorika, karena tiap hari kita ketemu orang, apalagi dalam dunia pendidikan. Saya ulangi lagi, jangan sampai aktivitas pembelajaran itu menjadi membosankan karena cara berkomunikasi dalam wabil khusus hal ini adalah berretorika seorang guru itu belum mencapai standar minimum komunikasi yang baik yang seperti saya bilang tadi, yaitu aspek intelijensinya, background knowledge seorang gurunya, informasi dan sebagainya, kemudian etikanya, dan kemudian seninya gitu. Kira-kira begitu. Jadi retorika itu harus dipelajari semua orang, yang khususnya bagi seorang guru apalagi. Sangat penting. Karena itu akan mempengaruhi dalam kegiatan belajar mengajar siswa tentunya ya. Sangat mempengaruhi, karena hari ini kita mungkin melihat. Saya mengatakan bahwa komunikasi nggak cuma kita ngomong, kita mengirim WA kepada dosen dan sebagainya. Karena jam berapa kita mengirimnya, kemudian penggunaan bahasa-bahasa yang seperti apa, yang haluskah atau menggunakan bahasa yang formal. Itu hari ini mungkin banyak kita temui oknum-oknum mahasiswa ataupun oknum pelajar yang abai dalam hal ini. Jam 10 malam, jam 12 malam mengirim pesan ke guru atau ke dosen menggunakan bahasa teman sebagainya juga. Saya rasa itu juga
Jadi salah satu bentuk autokritik kita ya dalam dunia pendidikan. Oke. Yang keempat ini, saya ingin bertanya terkait ilmu retorika yang Anda sudah pelajari sekitar mungkin 4-5 tahun kuliah di ilmu komunikasi ya. Itu apakah berguna ketika Anda bekerja atau berorganisasi atau berkegiatan di masyarakat sekarang ini? Kalau saya lebih spesifik ke ini ya, mempelajari komunikasi secara umum, mungkin public speaking dan sebagainya, atau retorika itu juga bisa masuk. Ini sangat penting karena kita akan selalu menemui konflik, dan konflik itu harus selalu dijembatani dengan komunikasi. Nah, karena bagaimanapun konflik itu harus diatasi begitu. Nah, salah satu cara yang paling taktis, praktis, dan penting adalah dengan komunikasi yang baik, retorika yang baik. Dalam hal ini bukan berarti kita menang debat tuh bisa dibilang kita menang, itu enggak seperti itu. Dalam artian jadilah pihak yang selalu menginisiasi perdamaian dengan tutur kata yang baik, dengan menyampaikan informasi yang tepat sesuai dengan konteks gitu. Itu sangat penting buat saya karena pengalaman di tempat pekerjaan saya kemarin bertemu dilalah waktu itu memang bertemu dengan orang-orang yang susah mengurusi lobbying yang cukup rumit. Kemudian situasi-situasi yang seperti itu memang harus perlu komunikasi yang benar-benar penuh seni menurut saya. Jadi benar-benar di dunia kerja itu skill retorika itu benar-benar dipergunakan ya Mas. Penting, tapi jangan sampai kita jadi penjilat dalam artian selalu mengatakan hal yang manis-manis saja. Ya, jangan seperti itu. Ada etikanya tersendiri ya Mas. Kita pakai itu tadi etika. Jadi agar kita nggak kebablasan dalam menggunakan seni ataupun menggunakan logika itu. Yang terakhir ini, tips and trick bagi anak-anak yang ingin belajar retorika, terutama anak pendidikan bahasa Indonesia ya. Karena sekarang ada matkul retorika sekarang ya. Tips dari Anda gimana Mas? Menurut saya begini, semua itu berasal dari kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan ini diolah dari berbagai pengalaman hidup ya. Kalau mau saya bilang tips and triknya, kita harus punya background knowledge yang cukup luas. Apalagi bahasa ini dia adalah mewakili seluruh esensi kehidupan manusia yang bisa dianggap dengan indera kan. Kita melihat matahari, kita melihat lampu, kita melihat gunung. Tahu gunung itu menggunakan bahasa ya. Itu ada gunung, itu ada. Kita bisa menceritakan gunung di sana ada gunung kan pakai bahasa. Nah, bahasa kemudian menggunakannya secara bijak, kemudian menyampaikannya kepada orang yang tepat itu sangat penting. Itu background knowledge. Kita harus punya informasi yang luas, pengetahuan yang luas, pemahaman yang luas, kemudian membaca dengan cara membaca. Kemudian menyeleksi informasi. Karena hari ini banyak orang yang suka baca tapi bacaan-bacaan yang tidak esensial. Wah, itu ya. Itu jadi coba kita bisa menyeleksi kira-kira informasi mana yang perlu kita baca, informasi mana yang tidak perlu kita baca gitu. Karena nanti akan dari saturated jenuh. Kita akan jenuh informasi, jadi mungkin efeknya akan banyak sekali, mungkin overthinking dan sebagainya. Kemudian kita orang timur Indonesia kini penuh dengan budaya. Mungkin dari Sabang sampai Merauke pasti punya budaya-budayaan yang penuh dengan sisi moral. Nah, itu jangan sampai lepas gitu loh. Jangan sampai lepas. Itu pergunakan nilai-nilai luhur, esensi luhur kita, nenek moyang kita dalam kita menggunakan kemampuan retorika kita. Kemudian secara religius juga seperti itu. Kemudian seni dalam berbicara. Kapan kita harus bicara, kapan kita harus mendengarkan. Nah, itu juga ada hal penting. Kapan kita harus maju, kapan kita harus mengalah. Karena ini bukan soal kalah dan menang, tapi tujuan kita untuk misi kita dalam berkomunikasi harus sampai di situ. Barangkali seperti itu ya. Mungkin teman-teman bisa memberikan kritik atau sarannya ya. Terima kasih. Karena saya juga manusia.
banyak hal yang mungkin saya sampaikan ini mungkin salah atau misguided, jadi saya butuh juga teman-teman untuk memberikan sarannya. Ya, terima kasih. Sangat seru sekali ya. Tadi kita sudah Terima berbincang-bincang terkait awal mula sejarah-sejarahnya dan Ya, ada etika dan prinsip-prinsipnya Ya. dan tidak segampang itu ya bila belajar retorika. ya ini susah gampang nggak apa bisa karena memang jam terbang, dan saya sendiri pun juga masih Iya, banyak kekurangannya dalam menggunakan retorika yang bagus. Atau Iya. mungkin dalam video ini juga saya banyak kata-kata yang tidak berkenan, juga saya minta Iya. maaf, atau cara penyampaian saya juga mohon maaf sekali. Kurang lebih seperti itu bincang-bincang kali ini bersama narasumber kita, Mas Ubed. Terima kasih sudah datang. Terima kasih Saudara Irza. Terima Ya. kasih. Ternyata kembali lagi saya katakan berbicara itu ada seninya. Salam retorika. Salam retorika.